Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas 64 3A04 akan membahas mengenai dampak penerapan TIK di berbagai bidang. Anggota kami yang pertama yaitu ada saya sendiri, Elizabeth Pertiwi. Yang kedua ada Siti Nurjana, lalu yang ketiga ada Syarifah Puspita Dewi. Materi pertama akan dibahas oleh Siti Nurjana. Di sini ada contoh kasus atau berita tentang deretan platform teknologi Kemendikbud Ristek. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah merilis beberapa platform pendidikan. Setiap platform ini tampaknya sukses membantu memudahkan proses belajar pada setiap satuan pendidikan. Dalam acara puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional #NAS 2022, Kemendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan rasa terima kasih kepada para pengguna dan pengakses platform teknologi ini. Kemendikbudristek sendiri memiliki beberapa platform teknologi pendidikan seperti diantaranya Merdeka Belajar, Rapot Pendidikan, Akun Belajar ID, Arkas, Tanya Bos, Siplah, dan Kampus Merdeka. Setiap aplikasi ini memiliki fungsi masing-masing dan diperuntukkan bagi kepala sekolah, guru, mahasiswa, siswa, dan juga oleh dinas pendidikan. Ada pula dampak positif di bidang pendidikan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Dua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Tiga, memajukan TIK juga akan memungkinkan perkembangannya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik atau peserta didik berada dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Bukan hanya dampak positifnya saja, ada pula dampak negatif di bidang pendidikan. Apa sih? Yang pertama, ada kemajuan TIK akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiarisme akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi sesuatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. 3. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Selanjutnya di sini ada dari sisi bidang sosial budaya. Di sini saya mengambil dari kasus globalisasi. Globalisasi merupakan proses yang tidak bisa dihindari semua negara-negara di dunia, termasuk dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan. Menolak menghindari globalisasi sama dengan menyuci diri dari publik internasional. Hal ini dikarenakan globalisasi bisa memicu perubahan sosial budaya di beragam aspek, seperti bahasa, sistem pengetahuan, dan organisasi masyarakat. Cara hidup manusia, sistem pencarian, sistem religi, dan seni. Selanjutnya di sini ada dari sisi dampak positif dan negatif. Dari dampak positif, yang pertama ada perubahan tata nilai dan sikap. Yang dimaksudnya itu globalisasi perubahan tata nilai sosial budaya seperti cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi bahasa lainnya yang telah maju. Lalu yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi. Dari sini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Lalu yang ketiga ada kualitas atau tingkat kehidupan. Menjadi lebih baik, globalisasi membantu lebih mudahnya proses memperkenalkan kehidupan sosial dan budaya dari setiap negara termasuk Indonesia dan negara lainnya.
Dampak negatifnya yaitu ada lunturnya nilai budaya. Asli arus globalisasi yang sangat pesat dapat mengerus nilai-nilai budaya asli. Contohnya, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian. Yang kedua ada perubahan gaya hidup. Contohnya itu seperti individualistis, sikap yang mementingkan diri sendiri, ya, lalu ada konsumtif, tidak konsumsi yang sudah melebihi batas. Lalu yang ketiga ada sekuler, sikap yang lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada agama. Yang ketiga yaitu terjadi eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Globalisasi menyebabkan pergerakan modal lintas negara menjadi semakin mudah. Fenomena di bidang ekonomi ini membuat penanaman modal asing di dalam negeri semakin marak sehingga industri pun tumbuh. Negara berkembang seperti Indonesia menarik minat banyak investor asing karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan murah. Selanjutnya ada dampak positif penerapan TIK di bidang perniagaan dan perdagangan. Contoh dari kasus tersebut ada Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO soal baja nirkarat. Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait pengenaan biaya masuk anti-dumping baja nirkarat ke Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu WTO. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Menteri Perdagangan bidang perjanjian internasional Bara Krisna Hasibuan. Menjelaskan tentang kasus ketiga di Indonesia yang berkaitan dengan produk lempeng baja canai dingin di karat. Sebelumnya Uni Eropa mengenakan bea masuk penyeimbang atau countervailing duty atas SSCRF India dan Indonesia. Adapun BMP yang dikenakan ke Indonesia sebesar 21% dan India 7,5%. Sedangkan BMAD yang dikenakan Uni Eropa sebesar 10,2 sampai 31,5%. Indonesia dituding mendapat subsidi dari pemerintah Cina, kata Bara, karena negara tersebut mendirikan perusahaan baja di tanah air. Saat ini permintaan ekspor baja ke Eropa memang sedang meningkat. Bara memperkirakan dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami hingga mencapai 40 juta euro atau 569,1 miliar. Dampak positifnya adalah pertama, membuat pengembangan dan pengiriman berbagai teknologi yang memudahkan untuk pengusaha dan konsumen mereka. Yang kedua, ada memberikan peluang pasar baru sehingga penggunaan TIK semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang industri. Yang ketiga, ada penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik. Dampak negatifnya ada kejahatan cyber, yaitu kejahatan dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer secara online, seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Yang kedua ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pencipta karya, maupun pemakaian tanpa izin. Yang ketiga ada penyebaran malware, yaitu kemajuan TIK yang dihantui risiko disalahgunakan oknum tertentu untuk merusak atau membobol sistem operasi maupun merusak software. Selanjutnya di sini ada dari bidang pemerintah. Contohnya seperti pemberlakuan Undang-Undang ITE. Langkah pemerintah dalam menegakkan Undang-Undang ITE setelah diluncurkan Undang-Undang ITE untuk mencegah agar produk hukum ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam memahami dan cukup materi dan dasar yuridis serta sosiologis dari Undang-Undang ITE, Departemen Komunikasi dan Informatika akan melakukan kegiatan determinasi informasi kemudian kepada seluruh masyarakat, baik lewat media maupun kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah, lalu akan diedukasikan kepada masyarakat dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada pula dampak
positif penerapan TIK di bidang pemerintah. Yang pertama, meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan sektor usaha dan industri. Yang keempat, masyarakat dalam memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. 5. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi yang lebih mudah didapat. Yang terakhir ada tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ada dampak negatif yang penerapan TIK dalam bidang pemerintah. Yang pertama, ada semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government, misalnya kasus KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang hacker. Kedua, ada jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang bisa mengakses internet dengan mudahnya, misalnya mereka yang berada di pedalaman. Sulit sekali untuk mengakses internet. Yang ketiga, ada banyak negara yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negaranya sendiri. Demikian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.